Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ibu-ibu, tadi kita sudah membahas tentang cara mencegah penelantaran terhadap anak, Bu ya. Ya Pak, Masih ingat apa saja atau contoh-contoh bentuk penelantaran terhadap anak itu apa saja, Bu? tidak memberi pakaian Pak, Betul, apalagi kira-kira, Bu? tidak disekolahkan, Betul, terus tidak diberi pelayanan kesehatan Pak. betul. Nah, itu merupakan cara bentuk penelantaran terhadap anak, di mana anak itu tidak diberi hak-hak dasar seperti tadi dibilang oleh Ibu Billy, betul ya. Hak-hak dasar itu ada 3, Bu. Yang pertama itu makan, tempat tinggal. Nah, yang kedua itu nanti ada pendidikan. Nah, pendidikan juga untuk anak itu sangat penting, Bu ya. Dimana nanti pendidikan itu sebagai investasi jangka panjang anak-anak ibu semua, agar nanti kelak di kemudian hari dewasa itu menjadi anak yang berguna dan bisa membantu orang tua, nanti bisa membantu ibu semua. Nah, yang ketiga itu mendapatkan hak keamanan dari ibu. Nah, itu juga cara pencegahan atau pencegahan penelantaran terhadap anak, Bu ya. Nah, tadi ada tentang kita harus mengasih makan, tempat tinggal, dan berupa pakaian. Yang kedua kita harus memberi pendidikan yang layak, Bu ya. Nanti pendidikan itu 9 tahun ya, wajib belajar 9 tahun dimulai dari SD sampai SMP. Nah, kalau bisa nanti harus sampai SMA. Nah, rata-rata kalau misalkan anak sekolah itu sampai SMA, nah kita harus punya keinginan terus sampai kelak ke perguruan tinggi supaya nanti daya saing kerjanya juga bisa bersaing sama orang-orang yang lain ya, Bu ya. Iya Pak. Nah, yang ketiga tadi ada hak nyaman atau rasa aman dari keluarga baik ibu. Nah, tadi ibu-ibu sudah paham tentang cara mencegah penelantaran terhadap anak, Bu ya. Ya, Pak. Sudah paham, Bu ya. Ada yang ditanyakan nggak, Bu? Tidak Pak, Paham ya? jelas Pak. Alhamdulillah. Kalau sudah paham tentang cara pencegahan atau penelantaran terhadap anak, kita langsung masuk ke pembahasan berikutnya, Bu ya. Ya. Yaitu tentang eksploitasi, pengertian dan contoh eksploitasi terhadap anak. Apa, Bu, tadi, Bu? Pengertian dan eksploitasi terhadap anak. Nah, sebelum ke materi atau pembahasan, Ibu pernah dengar kata eksploitasi nggak, Bu? Pernah Pak, Apa, Bu, kira-kira eksploitasi itu, Bu? eksploitasi itu kayak macamnya anak itu disuruh bekerja Pak. Bekerja, jadi dimanfaatkan, Bu ya? Iya, dimanfaatkan Dimanfaatkan Pak. atau apanya, Bu, kalau disuruh kerja? Kayak macam disuruh pamen Pak, Pamen, ya, Banis. ya, betul. Apalagi, Bu? Terus bekerja kayak macamnya suruh dagang koran Pak. Iya, bagus. Nah, arti dari eksploitasi itu sendiri adalah pemanfaatan atau untuk mencari keuntungan baik materi ataupun non materi dari seseorang anak. Nah, itu juga sangat tidak diperbolehkan, Bu ya. Karena hak-hak anak itu yang tadi dijelaskan di awal harus terpenuhi, yaitu hak makan, hak tempat tinggal, dan juga hak pakaian, serta hak pendidikan, dan serta rasa aman dan nyaman. Nah, itu. Nah, ibu-ibu pernah menyuruh anak membantu nggak di dalam keluarga? Pernah menyuruh anak nggak untuk membantu keluarga ibu? Pernah Pak, Menyuruh anak Iya, untuk Pak. membantu ibu. Apa kira-kira contohnya, Bu? merapi tempat tidurnya sendiri Pak. Iya, betul. Siapa lagi kira-kira? Suruh bantu-bantu beres-beres apa namanya, meja belajarnya dia Pak. Pernah menyuruh anak dalam hal mencari uang atau apa, pernah nggak, Bu? Tidak pernah Pak. Tidak pernah. Karena itu bentuk apa, Bu? Eksploitasi anak Pak. Eksploitasi. Kira-kira boleh nggak, Bu? Tidak boleh Pak. Tidak boleh. Kalau usianya masih anak. Anak. Bagus, ya. Nah, selanjutnya, apakah ibu-ibu pernah menyuruh anaknya untuk membantu mencari uang, Bu? Tidak pernah Pak. Tidak, Bu ya. Iya. Ada teman atau tetangga ibu yang pernah melakukan seperti itu nggak, Bu? Kayaknya sih nggak ada Pak. Nggak ada, Bu ya. Nah, karena yang namanya anak-anak itu usianya masih usia bermain dan usia sekolah, tidak boleh disuruh untuk mencari uang, tidak boleh disuruh untuk membantu keluarga, kecuali memang keadaannya sangat mendesak. Nah, misalkan
hidupnya sama ibunya saja, nah maka dibantu ibunya sebisanya, tapi jangan sampai memaksa anak. Kalau anaknya tidak mau, ibu juga jangan sampai Memaksakan. memaksa. Nah baik ibu ya, di sini saya akan memutarkan film. Ibu-ibu mau menonton film nggak bu? Mau pak. Mau ya, biar tidak ngantuk, biar Iya. tidak jenuh. Iya pak. Kita ada sedikit simulasi nih bu, atau Iya. sedikit penyegaran buat ibu. Nah Iya. kalau misalkan saya bilang tepuk mantul, ikutin bu ya. Contoh Iya. dulu bu, tepuk mantul. 1 jempol, 2 jempol, mantul. Iya pak. Bisa nggak bu? Bisa. Bisa. Baik, kita bareng-bareng bu ya. Iya. Tepuk mantul. 1 jempol, 2 jempol, mantul. Nah ada lagi satu lagi bu. Apa tuh pak? Biar semangat bu ya. Iya boleh. Kalau saya bilang PKH, nanti ibu bilang ya, yes, yes, yes. KPM PKH sukses. Bisa bu ya? Bisa pak. Nah sekarang bareng-bareng bu. Iya. KPM PKH, Yes, yes, yes. KPM PKH sukses. Nah, ibu pengen jadi orang sukses nggak bu? Pengen pak. Pengen. Nah, makanya kita terus belajar bu ya. Iya Di pak. dalam FDS ini atau P2K2 ini bu ya. Karena nanti bermanfaat untuk ibu, bisa menjalankan aktivitas, bisa menjadi orang sukses dan tidak ketergantungan pada bantuan dari Pemerintah. Nah nanti saya tayangkan film tentang pekerja anak di Pulau Nias bu ya. Nanti ibu simak baik-baik, lihat baik-baik. Nanti kalau misalkan sudah selesai filmnya, nanti saya ada beberapa pertanyaan yang nanti harus ibu jawab. Makanya nanti ibu simak baik-baik bu ya filmnya bu ya. Ja, setelah diambil dari sungai. Ich heiße Jeni und bin 13 Jahre alt. Hier im Steinbruch am Fluss arbeite ich jeden Tag. Nur sonntags ist keine Arbeit. Meine Mama arbeitet auch hier, aber mein Vater ist schwer krank. Der ist zu Hause. Insgesamt sind wir 4 Kinder in der Familie. Tangannya berdarah. Wir holen die Steine aus dem Fluss. Meine kleine Schwester hilft mir mit der schweren Schubkarre. Wenn wir die Steine gesammelt haben, dann zerkleinern wir sie und dann verkaufen wir sie. Die Arbeit ist hart. Ich werde schnell müde und es ist sehr heiß. Meine Beine jucken, weil mich die Ameisen beißen. Wenn ich die Steine mit dem Hammer zerschlage, treffe ich manchmal meine Hand und es blutet. Wenn es schlimm ist, gehe ich nach Hause. Ich bin bis zur 4. Klasse zur Schule gegangen. Aber ich musste aufhören, weil mein Vater krank ist und nicht mehr arbeiten kann und wir kein Geld haben. Aber ich würde gerne wieder in die Schule gehen. Ich war fleißig in der Schule. Später möchte ich nämlich gerne Lehrerin werden, weil ich Kinder schlau machen möchte. Ich bin Citra. Ich helfe meinem Vater bei der Arbeit im Steinbruch. Es ist hart, mit den Steinen zu arbeiten. Sie sind schwer und spitz. Aber ich helfe meinen Eltern trotzdem gern. Ich koche morgens und abends, wasche die Teller ab und fege unser Haus. Meine Mutter kümmert sich um meine kleinen Geschwister. Ich habe insgesamt 9 Brüder und Schwestern. Zur Schule kann ich nicht mehr gehen, weil meine Familie das Geld für die Prüfungsgebühren und die Schulbücher nicht bezahlen kann. Wir sind arme Leute und jeder muss mithelfen. In die Schule würde ich gerne wieder gehen. Die Schule mag ich sehr gern. Wir haben hier auf der Insel Nias mit ganz vielen Kindern gesprochen, die extrem hart arbeiten. Teilweise den ganzen Tag lang und die nicht nur sehr anstrengende und ungesunde, sondern auch gefährliche Arbeiten machen. Diesen Kindern wollen wir dringend helfen. Wir müssen auch den Schulabbrecher eine Chance geben, da sie sich verpasst haben, nachzuholen. Dafür gibt es eine Möglichkeit bei formellen Bildung. Und auch müssen wir zusammen mit den Eltern, mit der Regierung und andere Stakeholders, das heißt zum Beispiel auch die Unternehmer, arbeiten und eine Aufklärungsarbeit machen und müssen sie davon überzeugen, dass bei harten Arbeit keine Kinder mehr eingesetzt werden.
Oke. Ya, tadi ibu-ibu kita sudah sama-sama menonton film ya Bu ya, tentang pekerjaan anak di Nias. Ya. Tadi dapat pesan apa atau dapat gambaran apa tentang film tadi Bu? Kira-kira. Tadi ada anak perempuan yang namanya Yeni Pak. Iya, kenapa sih ini Bu? Dia putus sekolah Pak. Iya. Putus sekolah kelas 4 SD. Iya, karena apa Bu? Karena bantuin orang tuanya sakit Pak. Sakitnya kenapa katanya Bu? Sakit keras Pak. Keras sampai kelumpuhan Bu ya? Iya. Iya. Terus? Dia sering gatal-gatal kakinya Pak. Iya. Terus sering berdarah. Kalau sering kena palu Pak. Oh iya, kena palu karena Potong. meleset Bu ya? Iya, Iya, meleset baik. Pak. Kita lagi Bu, cukup. Udah Pak. Iya. Tadi tentang kisah si Yeni Bu ya, umur 13 tahun, dia itu harus mencukupi nafkah keluarganya karena nafkah keluarganya yang diemban oleh ayahnya itu sudah mandek atau berhenti karena gara-gara ayahnya itu kecelakaan sehingga kakinya lumpuh. Nah, kalau misalkan lumpuh kan sudah tidak bisa bekerja lagi Bu ya, otomatis nanti yang menggantikan itu anggota keluarga yang lain. Nah, yang disayangkan di sini yang membantu atau menggantikan peran dari orang tua itu adalah si Yeni. Nah, sedangkan si Yeni ini umurnya 13 tahun, masih usia anak sekolah Bu ya. Nah, dia itu dipaksa tapi tidak secara langsung. Dia itu memiliki hati yang belas kasih sehingga dia mau bekerja menjadi tukang pengumpul batu Bu ya, Ya. di sungai, nyari batu di sungai yang besar-besar kemudian dipukul menjadi batu yang kecil. Nah, itu bukan pekerjaan anak seusia dia Bu, harusnya dilakukan oleh orang Tua Pak. tua atau orang dewasa Bu ya. Nah, saya juga tadi melihat film tadi itu sangat kasihan, terenyuh. Anak 13 tahun sudah putus sekolah pada saat kelas 4 SD. Padahal si Yeni ini bercita-cita jadi guru Bu ya. Iya Pak. Dia memiliki motivasi terus ingin belajar, mencari ilmu sehingga nanti cita-citanya itu bisa tercapai menjadi seorang guru katanya Bu ya. Nah, maka dari itu sebisa mungkin kita itu harus menjaga anak supaya bisa sekolah dan berpendidikan tinggi. Amin Bu ya. Amin. Amin ya. Nah, dari film tadi dapat saya simpulkan bahwa eksploitasi anak itu sangat tidak diperbolehkan Bu ya. Baik itu mencari keuntungan untuk pribadi atau orang lain sehingga nanti anak itu yang menjadi rugi sendiri. Baik Bu, sekarang kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Kita lihat di flip chart 5 Bu ya. Ini tentang contoh-contoh eksploitasi. Nah, contoh-contoh eksploitasi ini terbagi menjadi 3 bagian Bu. Yang pertama pemanfaatan tubuh anak. Yang kedua itu pemanfaatan tenaga. Dan yang ketiga pemanfaatan kepolosan dan keluguan seorang anak. Kita bahas satu-satu Bu ya. Nah, pemanfaatan tubuh anak itu contohnya anak yang diracunkan. Kemudian yang kedua pornografi anak. Yang ketiga anak yang mengalami kecacatan atau bayi yang digunakan untuk memancing rasa iba. Sekarang kita gambarkan di fakta atau realitas sekarang ini Bu ya. Banyak sekali orang tua itu memanfaatkan anaknya yang usianya masih baik itu untuk mengemis. Nah, anaknya itu dibawa sehingga nanti memunculkan rasa iba dari orang-orang yang melihat. Itu juga sangat tidak dibenarkan Bu ya. Itu juga merupakan bentuk eksploitasi meskipun tidak disuruh kerja secara langsung. Nah, masih bayi digendong-gendong ke lampu merah, terminal akan panas Bu ya, terik. Nah, nanti bisa-bisa anaknya menjadi sakit. Kemudian yang paling parah itu anak diracunkan. Ada di beberapa contoh ya Bu ya. Anak itu dijadikan objek pelacuran, dijual oleh orang tuanya, kemudian dibeli oleh orang, dijadikan oleh budak pelacuran. Itu juga sangat tidak berpendidikan atau sangat tidak manusiawi Bu ya. Nah, selanjutnya itu pemanfaatan tenaga. Seperti tadi dicontohkan oleh film pemecah batu di Nias Bu ya. Seperti memecah batu, mengupas kerang, memulung sampah, menyelam untuk ambil batu atau mutiara, mendulang emas, bekerja lebih dari 3 jam per hari. Ini juga pemanfaatan tenaga secara langsung.
bagaimana anak itu dieksploitasi bentuk tenaganya secara langsung seperti menjadi pemukul batu. Nah, di usia anak itu saat di sekolah tenaganya digunakan untuk memecah batu. Nah, nanti kalau misalkan anak yang belum usianya bekerja disuruh memecah batu, otomatis tenaganya akan berkurang, Bu ya. Iya, Pak. Tidak seusia orang dewasa. Kemudian disuruh mengupas kerang yang bentuknya tajam-tajam. Ketika mengenai kulit seorang anak, otomatis nanti anak itu menjadi terluka atau terkupas. Kemudian yang sangat sering sekali di daerah kita itu memulung sampah. Sampah-sampah dipilihin yang organik atau non organik, kemudian dijual lagi ke pengepul sehingga menjadi uang, Bu ya. Nah, meskipun menjadi uang, tapi kalau misalkan mengumpulkan sampah si anak-anak itu juga merupakan bentuk eksploitasi. Nah, di sini juga ada tentang pemanfaatan, kepolosan dan keluguan orang anak. Contohnya apa, Bu? Bisa bantu saya, Bu? Bisa dibacakan, Bu? Perkawinan anak pada usia sebelum 18 tahun. Anak dijual untuk bayar Nah, hutang. ini seperti kisah-kisah pada zaman dahulu kala, Bu ya. Iya, Pak. Seperti kisahnya Datuk Maringgi Iya, Pak. atau rentenir yang meminjamkan hutang kepada masyarakat yang kurang mampu. Ketika tidak bisa membayar, rentenir itu meminta anak untuk dinikahkan sehingga hutangnya lunas. Banyak kan, Bu? Banyak, Pak. Pernah lihat ya, pernah dengar, Bu ya? Lihat, Nah, Pak. ini juga salah satu bentuk eksploitasi anak dan tidak dibenarkan oleh apa? Negara atau aturan, Bu ya? Ya. Tidak boleh. Nah, selanjutnya kita bergeser lagi ke flipchart 06. Di sini ada apa, Bu? Unsur eksploitasi. Ada keuntungan, baik keuntungan materi ataupun keuntungan non materi. Nah, keuntungan materinya itu memperoleh uang. Contohnya anak yang dilancurkan, dipekerjakan, digunakan untuk mengemis. Seperti tadi dijelaskan, Bu ya. Ini yang materi yang mendapatkan keuntungan uang secara langsung, Bu. Seperti menjual anak, melacurkan anak, kemudian mempekerjakan anak sebagai seorang pengemis atau pengepul bisa. Itu juga tidak diperbolehkan. Yang kedua itu keuntungan yang bukan materi atau non material, yaitu yang memanfaatkan anak mendapatkan status sosial dan kedudukan yang lebih tinggi. Contohnya seperti tadi, perempuan yang dinikahkan dengan laki-laki yang lebih kaya atau yang mempunyai kedudukan lebih terhormat seperti tadi. Ini juga merupakan bentuk suatu eksploitasi, ya, Bu ya. Iya, Pak. Nah, ada akibat yang didapatkan oleh seorang anak ketika anak itu dieksploitasi oleh orang-orang terdekat atau bahkan juga sampai sama orang tuanya, Bu ya. Yang pertama itu anak akan putus sekolah. Nah, di mana anak-anak usia sekolah itu dari 6 tahun sampai 18 tahun itu adalah usia-usia emas, di mana daya berpikir anak itu menjadi lebih luas, ya, Bu ya. Sehingga bagaimana cara kita mendidik anak sehingga menjadi anak yang lebih sukses di masa mendatang, Bu ya. Jangan sampai anak itu putus sekolah gara-gara dieksploitasi. Yang kedua, perkembangan fisik anak akan terganggu. Nah, misalkan dari kecil diganggu terus, tidak memiliki rasa aman dan kenyamanan, nah, nanti akan berakibat anak itu menjadi takut terus. Ketika menemui seseorang, bertemu orang, nanti hawanya jadi takut, Bu ya. Nah, terus bisa dibacakan, Bu, yang ketiga, Bu? Menjadi penakut, murung, menarik diri. Ya, tapi seperti nomor 2, Bu ya. Iya. Yang keempat, Bu, Anak terkena PMS, penyakit menular seksual. nah, kalau misalkan dari anak itu dieksploitasi atau menjual diri, ya, nanti gampang terkena penyakit menular seperti HIV/AIDS, ya, Bu ya. Ya. Yang kelima apa, Bu? Tadi, Bu? Tidak punya masa depan, kehilangan cita-cita, Pak. Nah, tidak punya masa depan karena waktunya itu terbuang atau tersita oleh hal-hal yang bisa menguntungkan dan memanfaatkan oleh orang-orang
tertentu, sehingga nanti anak-anak itu terputus usia sekolahnya sehingga tidak bisa memiliki masa depan yang cerah. Lanjut Bu, yang ke berapa Bu? 6 Bu ya? 6. Apa Bu? Anak berpotensi mengulang kembali eksploitasi yang di dalamnya. Ya, terus Bu? Anak kehilangan percaya diri. Ya, terus Bu? Anak dapat terluka sakit-sakitan, celaka. Iya, terus? Anak tidak punya waktu bermain. Iya. Anak stres, Iya. tertekan, anak terpisah dari keluarga. Nah, itulah akibat yang ditimbulkan dari macam-macam eksploitasi anak. Anak itu nanti gampang, mudah sakit-sakitan, tidak percaya diri, tidak punya waktu untuk bermain. Di mana anak usia sekolah itu harusnya digunakan untuk belajar dan untuk bermain, supaya nanti daya pikirnya itu bisa berkembang di kemudian hari Bu ya. Iya Pak. Bisa mencapai cita-citanya menjadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa Bu ya. Iya. Terutama nanti berguna juga nanti untuk ibu-ibu KPM semua. Iya. Paham Bu ya? Paham Pak. Sampai di sini ada yang ditanyakan Bu? Nggak ada Pak. Tidak paham Bu ya?